Masyarakat, ayo kita coba sama-sama berpikir logis. Apakah nggak punya duit itu adalah kejahatan? Apakah itu kejelekan? Tidak. Semua orang pasti akan pernah mengalami yang namanya tidak punya duit. Karena hidup ini pasang surut. Yang penting jadi orang, harus menjadi orang yang memiliki akhlak, etika, dan moral. Sampai ngemis seorang ayah kepada mantan istrinya untuk bisa menjemput anaknya di rumah dan mengantarkan ke sekolah. Padahal harusnya dia memiliki hak untuk tinggal 2-3 hari dalam 1 minggu. Malah yang diberikan hak untuk mengantar anaknya orang lain. Ayahnya nggak diberi hak. Ini yang Ruben selalu minta haknya. Jangan kita ngomong hal-hal yang lain. Karena kalau mengenai masalah mobil, debt collector, harta sih segala macam, itu bisa dicari solusinya. Sampai hari ini saya tanya, apakah sudah ada tindakan yang membuat S itu diusir dari rumahnya? Nggak lagi bisa menikmati apa yang dinikmati hari ini. Ada nggak solusi yang seperti itu? Nggak ada. Yang besar itu adalah Ruben tidak pernah diberikan lagi hak untuk bertemu dengan anaknya. Ini suatu hal yang salah dengan alasan apapun. Ya, tidak dilakukan seperti apa yang seharusnya yang diperjanjikan, dan kemudian total 2 bulan menurut Ruben itu sudah nggak diberikan sejak dia pulang umroh. Bayangkan itu. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan, teman-teman. Kalau memang ada mau pertanyaan silakan. Ya. Alasannya apa, Bang? 2 bulan itu tidak diperkenankan. Tanya sama S lah. Ya. Apa alasannya? Kalau dia tidak memberikan hak ayahnya untuk bertemu dengan anaknya, ini kan melanggar hak ajasi. Tanya sama S. Jadi jangan bicara mengenai masalah yang lain-lain. Tanya dulu kenapa dia tidak memberikan Ruben untuk bertemu dengan anaknya. Ya. Mendapat jawaban. Menurut dia, oh nggak bisa. Ini banyak jawabannya ini. Ruben bilang juga, dia berpergian. Anaknya nggak dititipin ke Ruben. Padahal harusnya saya mau berpergian, anak sama kamu. Kan begitu dong? Ini tidak. Makanya Ruben bertanya, ya dititipkan ke aku kan bisa. Tapi tidak. Anak itu kan bukan milik eksklusifnya si S. Nggak akan dimonopoli itu anak. Jadi kalau mau tahu kenapa nggak diberikan, tanya sama si S. Jadi Bang, balik lagi ke masalah mobil, berarti benar Ruben ada cicilan mobil Range Rover dan tidak pernah menunggak ya Bang? Tidak pernah menunggak. Memang untuk bulan sekarang ini itu ada tanggal yang menurut dia belum jatuh tempo atau mungkin telat 1 hari. Ya. Jadi kalau tiba-tiba 1 hari ada debt collector, secara hukum itu nggak dibenarkan. Ya. Kalaupun memang sudah waktunya debt collector datang, harusnya debt collectornya diinformasikan kemana dia harus datang sesuai dengan pemesanan. Ini ada apa ini? Sampai ada orang datang ke tempat yang bukan pada tempatnya. Data lengkap. Yang salah siapa? Harusnya cukup dibilang, loh ini kan datanya seperti ini, Anda jangan kemari, kan kau tahu aku adalah mantan, udah gak ada hubungan, selesai. Kenapa ini menjadi suatu hal yang dibesar-besarkan dan di-framing? Sampai didramatisasi. Yang tertekan Ruben, karena gak pernah ketemu sama anak. Sekarang saya tanya dulu, kalau pemesanannya seperti ini, alamatnya di A, jatuh temponya belum sampai fatal. Karena kalau menurut OJK kan suratin dulu, peringatin dulu, baru boleh diserahkan ke debt collector. Ini mana surat peringatannya? Nggak ada. Terus tiba-tiba debt collector datang. Siapa yang salah? Datangnya bukan ke rumah Ruben, sesuai dengan alamat yang dipesankan. Yang salah siapa? Terus kalau misalnya kemudian ada keterlambatan 1-2 hari, siapa sih orang yang di Republik Indonesia ini yang pernah namanya leasing tidak pernah melakukan keterlambatan 1-2 hari? Ya. Apakah itu suatu hal yang fatal? Tidak, biasa-biasa saja. Kalau memang bukan kita yang berkewajiban, kita nggak akan mungkin ditekan, kita nggak akan mungkin dipaksa, kita nggak akan mungkin dimarah-marahin. Jadi kalau kita masih tertekan, dari apa tertekannya? Dari ucapannya dibilang tidak, baik omongannya baik-baik aja. Dari apa dong orang tertekan? Ya. Karena orangnya seram-seram, berarti udah fisik dong ini. Jadi ini nggak ada sesuatu hal yang harusnya bisa yang membuat dia harus preskon, dan ini menjadi sesuatu hal yang besar-besarkan. Ya. Ini biasa saja. Bandingkan dengan tiap bulan bayar sebesar ini, apa nggak mungkin? Apa mungkin Ruben nggak mau membayar kewajibannya kepada mobil? Ini loh pilihannya. Kita aja mungkin belum tentu. Masih suami istri ngasih uang belanja 200 juta per bulan buat istri kita.
Harus dihargai dong. Banyak orang-orang lain yang sudah mantan tidak mau bertanggung jawab apapun. Betul tidak? Ya. Ini sudah seperti ini kok nggak dikasih kesempatan untuk bertemu. Mengantar anak ke sekolahnya nggak diberikan kesempatan. Ketika kita ribut masalah ini, dinaikkan masalah debt collector. Loh, ini apa sih? Bang, kemarin kan pihak sana, pihak S mempertanyakan nih, kok bisa ada yang ngasih tahu alamatnya si S ke debt collector itu, sedangkan kan itu yang kayak tadi abang bilang itu kan surat semua alamatnya alamat Ruben. Oke. Gimana bang? Oke. Kalaupun kok bisa, apakah kita bertanyanya harus ke publik melalui media? Ya. Apakah kita harus bertanya ke publik melalui media? Kok bisa ada orang yang datang ke rumah saya bla bla bla? Apakah harus ke media untuk diklarifikasi? Tanya aja langsung ke leasingnya. Selesai urusannya. Bikin surat. Jangan lagi kau datang karena nggak ada hubungan. Selesai masalahnya. Kenapa harus seperti ini yang membuat Ruben jadi akhirnya dinilai seolah-olah tidak bertanggung jawab. Lagi nggak punya duit. Nggak punya duit itu bukan kejahatan. Betul ya teman-teman ya? Ya, masyarakat ayo kita coba sama-sama berpikir logis. Apakah nggak punya duit itu adalah kejahatan? Apakah itu kejelekan? Tidak. Semua orang pasti akan pernah mengalami yang namanya tidak punya duit. Karena hidup ini pasang surut. Yang penting jadi orang, harus menjadi orang yang memiliki akhlak, etika, dan moral. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kalau kita tidak melakukan kewajiban terlambat 1-2 hari, itu kan suatu hal yang biasa dilakukan oleh semua orang. Kalau debt collectornya datang salah alamat, jangan tanyakan kita. Karena kami tidak pernah memberikan data apapun yang berkaitan dengan masalah pihak sana. Ya. Nanyanya harusnya ke leasingnya. Yang bertanya siapa? Kuasa hukumnya. Bukan bertanya kepada masyarakat. Masyarakat, masa begini kami heran loh. Ini apa nih curhat? Tapi curhatnya itu kok kesannya seperti memojokkan klien kami. Makanya kami buka. Klien kami itu orang yang bertanggung jawab. Untuk orang yang sudah mantan aja dia bertanggung jawab seperti ini. Apalagi untuk dirinya. Bahkan kadang-kadang dia menyampaikan jangan-jangan karena dia mengutamakan ini telat 1 bulan, 1 hari bayar Land Rovernya. Ya. Mbok mengerti sedikit dong, jangan mau menang-menang terus. Masalah tadi anak agak sulit temui bisa digugat nggak sih? Bisa, siapa bilang nggak bisa digugat? Ini negara hukum. Tidak ada apapun yang orang itu memiliki hak secara absolut yang nggak bisa digugat. Ya, artinya semua orang sama di mata hukum. Ya, jadi kalau misalnya kemudian hal ini terjadi terus ya tidak mungkin akan ada upaya-upaya hukum untuk memperjuangkan haknya Ruben. Itu hak ajasi yang dilindungi oleh undang-undang. Hak seorang ayah ketemu dengan anaknya. Dan hak seorang anak untuk ketemu dengan ibunya. Bentar lagi. Ya kan? Jadi ini bisa dilakukan secara hukum. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Komunikasi dengan S sendiri sampai sekarang bang, via chat itu masih terbuka atau udah blokir atau seperti apa? Masih chat-chatan. Masih. Ya. Klien kami gentleman, nggak ada yang namanya blokir-blokiran. Ya. Jadi bebas. Tuh, ada nih bukti-buktinya. Jadi sebenarnya kalaupun misalnya masalah debt collector itu cukup tanyakan via chat, Kesal. selesai urusannya. Kenapa mesti sampai ke media? Kenapa mesti sampai ke publik? Bang, jangan. Jadi ini kan kemarin pihak S dan lawyer udah preskon nih, abang juga udah preskon nih bang. Langkah selanjutnya apa bang? Mungkin akan mediasi, ketemu bareng gitu bang, untuk menyelesaikan masalah ini atau udah biarin gitu aja? Kita kan sudah ketemu. Ketika ketemu dengan kuasanya, kan yang pertama kali menghubungi abang kan kuasanya S. Ayo kita duduk bareng. Dia menyampaikan tentang debt collector, kita tampung dan kita klarifikasi. Ininya berarti bukan salah kita, kan begitu. Sekarang kami bertanya juga kepada kuasa hukumnya, bagaimana yang berkaitan dengan anak haknya Ruben kok belum diberikan? Mereka mengatakan nanti akan dibicarakan dengan kliennya, tapi sampai hari ini tidak pernah ada klarifikasi apapun terkait dengan masalah hak Ruben itu. Yang dibesar-besarkan masalah debt collectornya. Tapi terkait dengan masalah kepastian Ruben untuk bertemu dengan anaknya, tidak ada jawaban, keputusan, klarifikasi apapun hingga hari ini.